Oke, halo guys. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan model atom. Oke, perkembangan model atom ini ada di materi kimia anorganik ya, kelas 11. Kita mulai dari yang pertama yaitu Dalton. Teori atom Dalton itu dasarnya adalah hukum kekekalan massa atau kita kenal dengan hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Peirce. Ya. Oke. Teorinya yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi, Dalton ini mengungkapkan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu materi. Kemudian, atom dari unsur yang sama mempunyai sifat yang sama. Jadi, kalau kita punya unsur oksigen dengan unsur oksigen, maka sifatnya akan sama. Tetapi kalau unsur oksigen, atom dari unsur oksigen dengan atom dari unsur nitrogen sifatnya beda. Ya, jadi setiap unsur memiliki sifat yang beda. Lalu, reaksi kimia merupakan pemisahan, penggabungan, penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Lalu, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Ini sesuai dengan hukum Peirce ya, bahwa ketika suatu atom membentuk senyawa tertentu, misalnya air ya, air itu H2O, maka tentunya komposisi atau perbandingan atom-atom penyusunnya itu akan selalu bulat dan sederhana, di mana atom H2O berarti terdiri dari unsur H atau atom H dan atom O. Betul ya? Nah, di sini atom H memiliki indeksnya 2 dan atom O memiliki indeksnya 1. Artinya bisa kita katakan bahwa komposisi H2O itu terdiri dari hidrogen yang berjumlah 2 dan oksigen yang berjumlah 1. Ya, perbandingannya bulat dan sederhana, yaitu 2:1. Oke, ini merupakan hukum Peirce. Ya, sedangkan kalau hukum Lavoisier itu menyatakan bahwa atom-atom yang di sebelum reaksi akan sama dengan yang sesudah reaksi gitu. Contoh, kita menimbang terdiri dari H dan O aja ya, contohnya ya, H dan O membentuk H2O ya. Di sini hidrogennya itu misalnya 5 gram, oksigennya 2 gram, maka hasilnya nanti 7 gram ya. Artinya massa dari sebelum dan sesudah reaksi itu selalu tetap gitu ya. Oke. Kelemahan dari teori Dalton adalah tidak dapat menerangkan kenapa suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Ya, jadi Dalton itu sama sekali tidak membahas tentang muatan ya, seperti yang kita kenal bahwa atom sesungguhnya ada muatannya, tetapi Dalton di sini belum menemukannya ya. Jadi dia tidak dapat menerangkan kenapa suatu larutan itu bisa menghantarkan arus listrik. Lalu kelebihannya adalah mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Ya, sehingga model atom Dalton sebagai yang model atom Dalton seperti yang kita kenal, yaitu dia berbentuk bola pecal. Ya, karena dia merupakan bagian terkecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi katanya ya pada saat itu. Oke, jadi di bayangan kita atom-atom itu ya bentukannya bola-bola gitu, guys. Oke, lanjut. Kemudian ke Thomson.
Untuk Thomson itu dasarnya adalah percobaan sinar katoda. Teorinya, atom terdiri dari materi bermuatan positif, jadi dia itu bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Secara keseluruhan, jadi di sini adalah kismis, kata kuncinya. Dan secara keseluruhan atom itu bersifat netral. Ya. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Dan sebelum ke gambar dan kalimat-kalimat setelahnya ini ya, aku ingin menjelaskan tentang percobaan sinar katoda terlebih dahulu. Nah, penjelasan sinar katoda itu ya di sini dia itu Thomson itu dia menggunakan lampu katoda gitu. Nah, lampu katoda itu di sini terdiri dari katoda ya, dimana katoda adalah negatif ya, dan juga anoda yang dia itu merupakan kutub positif ya. Lampu-lampu yang dia pakai ini lampu-lampu yang berisi gas-gas yang digonta-ganti gitu guys ya. Kadang pakai gas hidrogen, kadang pakai gas oksigen, nitrogen, oksigen ya, diganti-ganti gitu ya sama ini Thomson itu. Nah, ini dia dikasih gas yang gas di dalam rongga tabung ini, lalu dikasih tekanan ya, tekanannya dikasih tekanan yang tinggi sehingga menimbulkan pancaran sinar ya yang berasal dari lampu katoda. Ya, jadi pancaran sinar berasal dari lampu katoda. Jadi ini tuh nanti dicolok ke listrik gitu ya. Jadi dihubungkan ke arus listrik dengan kondisi tabungnya itu bertekanan tinggi gitu. Terus ada gasnya ya. Nah, nanti yang terjadi itu adalah katodanya ini akan bersinar. Jadi dia akan bersinar ya ini ya. Ada sinar gitu berasal dari katoda. Nah, lalu pada saat dia melewati gas-gas yang divariasikan, ya misalnya dalam hal ini gas hidrogen, maka nanti dia sinar ini akan mengenai gas hidrogen, betul ya? Ini kan gas hidrogennya kan melayang-layang. Nah, ini akan mengenai gas hidrogen. Terus di dalam anoda itu dikasih celah gitu ya, nanti dikasih celah. Jadi ini cahayanya itu masuk ke dalam celah sempit. Nah, di celah ini nanti dia pasti akan begini kan, lurus kan, karena dia melewati celah gitu kan. Nah, pada saat dia itu yang harusnya lurus, nah sama Thomson ini sengaja diberikan plat gitu. Jadi ada plat ya, plat logam gitu ya. Nah, terus plat logamnya ini diberikan muatan ya. Misalnya ini adalah plat yang bermuatan positif dan plat yang bermuatan negatif. Nah, lalu ternyata sinar ini itu cenderung menuju ke plat yang positif. Jadi dia langsung belok ke sini. Ya. Nah, dia itu melakukan percobaan ke berbagai unsur, ke berbagai gas gitu, divariasikan. Ya, bahkan plat-platnya juga divariasikan. Tapi tetap yang terjadi adalah cahayanya itu belok ke yang positif. Ya, sehingga Thomson ini memberikan kesimpulan bahwa berarti kalau dia bergeser ke positif maka cahaya ini bermuatan negatif. Ya, itulah kenapa kita mengenal elektron. Jadi dia menemukan adanya elektron. Jadi setiap atom itu punya elektron gitu ya. Setiap atom itu punya elektron gitu guys ya. Jadi dia di gambarnya ya dia bentuknya tetap bola gitu, tetap bentuknya bulat, lalu ada minus-minusnya, ada elektron-elektronnya yang tersebar merata gitu.
ya. Jadi gambarnya bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, ternyata secara keseluruhan atom itu bersifat netral. Jadi jumlah elektronnya sama dengan jumlah ion positifnya. Jadi jumlah negatif sama dengan jumlah positifnya gitu. Ya, cuman di sini dia lebih menekankan negatifnya aja ya. Jadi positifnya di mana Kak? Positifnya itu dia anggap ya di bagian sini yang enggak ada yang enggak ada elektronnya ini. Nah, ini semuanya positif. Dia menganggapnya seperti itu. Nah, di sebelah sini nih, ini positif semua. Ya, materinya bermuatan positif anggapannya. Gitu. Jadi mereka menganggap bahwa materinya itu bermuatan positif dan elektronnya itu yang ada di atasnya gitu ya, yang apa mana jumlah ion positif dan ion negatifnya itu akan sama sehingga atom itu cenderung netral gitu ya. Nah, untuk kelemahannya, dia tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Jadi dia nggak tahu nih positifnya di mana, negatifnya di mana gitu. Yang jelas dia tahu kalau ada negatif. Gitu. Terus membuktikan kelebihannya itu membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ya kan tadi katanya kalau di Dalton itu kan tidak ada pokoknya dia adalah partikel terkecil lah ya. Atom itu partikel kecil yang bentuknya bola-bola gitu. Tapi ternyata ada loh yang lebih kecil lagi, yaitu muatan itu tadi. Ternyata ada partikel lain yaitu yang kita kenal dengan elektron. Gitu, yang bermuatan negatif. Gitu ya. Yang mengartikan bahwa atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Oke. Lanjut ke model atom Rutherford. Nah, untuk Rutherford itu dasarnya adalah percobaan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Ya, kalau yang ku baca di literatur, emas itu dipakai karena logamnya itu cenderung besar ya. Logamnya itu cenderung berat. Ya, mungkin karena nomor atomnya juga besar ya. Jadi dia cenderung berat sehingga kalau kena sinar alfa itu dia nggak yang mudah goyah ya, sehingga pengamatannya itu lebih mudah diamati gitu. Karena kalau yang atom yang ringan itu kan nanti cahayanya jadi nggak akurat gitu ya. Oke, jadi emas ini dipakai gara-gara itu guys. Lalu berikutnya teorinya adalah atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Oke, jadi di sini ada positif dan negatif yang beredar mengelilingi inti. Terus, atom bersifat netral sehingga jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Atom bersifat netral sama kayak Thomson sebelumnya. Oke. Terus, dan yang ketiga, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Nah, di sini kita coba perhatikan, kita coba jelaskan dulu mengenai percobaannya ya. Oke, kalau gue lihat di literatur itu di sini ada misalnya ini ada sinar alfa ya, sinar alfa ini sengaja ditembakkan gitu. Nah terus dia melewati suatu lempengan tipis. Nah ini adalah emasnya tadi ya. Nah ini dia melewati emas. Nah yang terjadi terus di sini tuh dia di sekitaran sini tuh dia dikasih kayak apa ya, kayak tembok ya atau apa ya, layar ya, pokoknya intinya di sini ada kayak semacam ya mungkin tembok atau apa, intinya yang menangkap hamburan itulah ya. Nah terus kan di sini pada saat dia mengenai emas itu kan atom kan ya, berarti atom AU lah ya ini. Nah ini atom AU itu ditembak oleh sinar alfa. Nah terus yang terjadi itu ternyata ada atom yang ya lurus-lurus aja kayak gini ya. Nah terus ada juga yang agak membelok kayak gini, yang harusnya kan lurus gini toh. Nah itu ada yang agak membelok ke sini. Bahkan ada juga yang kayak mau memantul gitu, mau balik lagi gitu. Nah
Terus kayak lumayan juga ada banyak ruang kosong gitu guys ya, banyak ruang kosong, dempet banget gitu sinar hamburannya itu, banyak yang kosong juga ternyata ya. Nah di situ dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sinar yang lurus ini menandakan bahwa terdapat inti atom yang bermuatan positif ya. Jadi dia menandakan bahwa dia mengenai inti atom emas tadi ya, sehingga dia akan sorry guys, sorry ya, ada kekeliruan. Aku ulang ya. Jadi untuk sinar alfa ini kan dia menyinari, sinar alfa ini kan sinarnya itu bermuatan nomor atom 2 dan nomor massa 4 ya. Artinya dia bermuatan positif ya, sinar alfa itu bermuatan positif. Nah pada saat dia mengenai logam emas, ternyata ada sinar yang lurus-lurus aja, nggak belok kemana-mana ya. Ini mereka ini kan lurus ya, ini kalau belok pun sedikit, ini beloknya sedikit, jadi intinya ada yang kayak lurus-lurus aja. Artinya adalah bahwa sinar tersebut dia tidak mengenai ruang hampa. Kenapa? Karena ya dia lurus-lurus aja, dia nggak menabrak sesuatu, betul ya. Jadi dia mengenai suatu ruang kosong gitu. Nah itulah kenapa di sini sebagian besar volume atom adalah ruang kosong gitu kan dibilang. Nah terus habis itu nah selanjutnya ada juga cahayanya itu atau hamburannya itu yang kayak kesini tuh, agak-agak terpental jauh ya, yang harusnya lurus dia ke agak gini, agak belok gini. Nah beloknya ini berarti menandakan bahwa dia bertemu dengan inti atom yang positif juga. Kenapa? Karena kan alfa itu kan bermuatan positif. Kalau dia mengenai positif lagi, maka yang terjadi apa? Mereka akan saling tolak menolak ya, maka mereka akan saling terpental gitu. Jadi sinarnya akan mental gitu, atau akan membelok tuh ke sini ya, atau ke sini. Ya, jadi dia menandakan bahwa dia mengenai atom positif, inti atom positif. Berarti menandakan bahwa oh ternyata atom itu memang ada muatan positifnya loh gitu. Ya, cuman nggak yang full gitu, nggak yang full di seluruh lapisannya itu positif semua, enggak. Karena apa? Karena di sini ada ruang kosong ya, menandakan bahwa tidak semua ruangannya itu ya muatannya positif semua, enggak kayak gitu. Jadi dia menyimpulkan bahwa ya ada positif tapi enggak yang semua gitu loh, paham ya? Oke. Lalu ada juga posisi yang betul-betul kayak hampir kayak mantul lagi ke si sinar alfa, ke sumber sinar alfa tadi. Ya ini menandakan bahwa dia itu mengenai sesuatu yang bermassa besar ya, sesuatu yang besar. Ya mungkin dia mengenai inti atomnya banget. Ya. Kalau ini inti atom juga, tapi enggak yang di pas-pasnya gitu ya. Mungkin kayak di sebelah yang mendekat dengan dia. Misalnya ini anti atomnya di sini, nah dia mungkin di sini. Nah, jadi dia berbelok tapi nggak yang hampir mantul gitu. Kalau di sini kan berarti kena banget nih dia. Nah, bisa sampai mantul ke sinar sumbernya tadi gitu. Nah, oke guys, sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa dari percobaan ini bahwa ternyata ada muatan positifnya loh gitu. Tapi muatan positifnya tuh ya nggak yang tersebar di seluruh atom gitu ya, tapi kayak di satu titik saja. Nah di sini taruhnya di tengah sebagai inti atom, oke, gitu. Nah terus ada elektron-elektronnya itu yang mengelilinginya. Jadi elektron-elektronnya itu mengelilingi inti atomnya, gitu. Ya, terus untuk kelemahannya tidak dapat menjelaskan alasan mengapa elektron tidak dapat jatuh ke inti. Jadi ini kan dia bentuknya lintasannya gini ya. Tuh, jadi dia mengelilingi gini bentukannya. Nah, tapi dia nggak bisa menjelaskan kenapa kalau modelan pengelilingan begitu, berarti kan harusnya elektronnya makin lama ya makin mendekat ke positif kan, apalagi kan negatif lebih suka ke positif, jadi sukanya mendekat.
Nah, tapi kenapa dia nggak jatuh? Nah, itu dia nggak bisa menjelaskan gitu guys ya. Untuk kelebihannya, ini membuat hipotesis bahwa atom itu tersusun dari inti dan juga elektron yang mengelilinginya gitu. Jadi intinya untuk Rutherford di sini menemukan bahwa ada inti atom loh di tengah gitu, nggak yang di semua wadah, nggak yang di semua sisi atom gitu. Kemudian yang ke berikutnya yaitu untuk atom bor, itu percobaan model atom bor itu percobaan spektrum atom hidrogen. Elektron mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi atau kulit tertentu. Jadi elektron itu ternyata mengelilingi inti pada tingkat atau kulit tertentu. Jadi di sini katanya adalah dia ada kulitnya. Jadi elektron itu ada ininya gitu loh. Ada kulitnya gitu. Jadi dia berada di kulit tersebut. Ya, kulit ini kita kenal dengan energi. Ya, energi itu kadang orang sebutnya kulit atau energi. Ya, seperti ini gambarnya. Ini ada inti atom di tengah, terus nanti ada kulitnya, ini kulit nomor 1. Kalau kalian lihat ya, N1, N2, N3 itu kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima. Jadi mereka tuh ada di kulit-kulit tersebut gitu, tersebar. Di kulit 1 ada berapa orang, di kulit 2 ada berapa orang, kayak gitu-gitu guys ya. Terus habis itu pada keadaan normal, elektron menempati lintasan yang tingkat energinya rendah atau kita sebut dengan keadaan dasar atau ground state. Ya, pada keadaan normal berarti elektron itu ada di ground state. Terus ya, jadi maksudnya adalah misalnya elektronnya ini awalnya ada di kulit nomor 3, ya udah pada saat normal nggak ada apa-apa ya, maksudku kayak nggak yang tiba-tiba ada panas gitu, nggak yang tiba-tiba ada energi dari mana yang gitu ya. Jadi dia akan tetap berada di keadaan dasarnya atau misalnya di kulit 3, misalnya di kulit 3 di sini. Ya, misalnya di situ. Ya dia bakal di situ terus gitu guys ya, nggak kemana-mana. Ya kita kenal dengan keadaan ground state. Nah, terus elektron itu dapat pindah dari energi satu ke tingkat energi yang lain. Jadi misalnya awalnya dia di posisi 3, nah itu dia bisa pindah gitu loh ke posisi 4. Ya, gitu, atau ke posisi 5. Intinya dia bisa pindah lah ya. Bisa pindah ke tingkat energi yang di atasnya atau kita kenal dengan ya tingkat energi lain. Oke, belum, sorry. Kemudian yang keempat, perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disebut eksitasi. Jadi kalau dia pindah dari kulit 3 ke kulit 4 ini disebutnya eksitasi gitu guys ya. Exit atau dia keluar dari rumahnya atau eksitasi. Lalu perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah ya, jadi dari tingkat 4 ke 3. Jadi elektron itu akan cenderung balik lagi ke keadaan dasarnya ya. Misalnya awalnya dari 3, maka dia bisa tereksitasi ke 4 dan gak lama dia tuh bakal balik lagi ke 3 gitu, ke rumah aslinya. Ya, itu namanya deeksitasi gitu guys. Oke, lalu kenapa bisa dia menemukan seperti ini? Karena di situ dia menggunakan percobaan spektrum atom hidrogen. Jadi guys, pada saat atom hidrogen itu dikenai panas ya. Jadi ini aku punya atom hidrogen. Nah, pada saat atom hidrogen ini dikenai panas ya, dikenai energi, maka yang terjadi adalah atom hidrogen ini memancarkan sinar yang berbeda-beda gitu. Sinar yang dia pancarkan tuh beda-beda. Nah, pertama toh kan itu sinarnya seperti biasa kan dia kayak dikenai energi, nanti kan ada sinar tuh. Nah, sinarnya itu dilewatkan melalui slit gitu. Jadi dia dilewatkan slit. Terus dia akan dikenai prisma. Ya, ada prisma di sini. Nah, ada slit di sini. Nah, yang terjadi tuh nanti si cahayanya ini terhambur-hambur gitu, guys, ya. Jadi kayak cahayanya itu ada terbagi jadi 4 kalau nggak salah ya. Nah, jadi nanti ada yang warnanya merah, ya ada yang warnanya biru, terus ada yang warnanya kuning. Tapi aku nggak terlalu ingat, tapi intinya mereka tuh jadi beberapa warna gitu ya. Nah, itu
Jadi ternyata atom hidrogen ya atau atom itu kalau kita kasih energi tuh mereka bakal memancarkan sinar yang spesifik gitu ya. Oke. Ya, jadi dia warnanya itu beda-beda. Terus maksud dari warna ya masuk dari warna merah, warna bla bla bla, kuning, biru ini adalah kulitnya. Jadi ada yang di kulit di sini, ada yang kulit yang ini, ada yang di kulit yang memancarkan warna kuning, ada yang di kulit yang memancarkan warna biru gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan kulitnya tadi gitu guys ya. Nah itu, jadi setiap atom ya memiliki warna yang berbeda-beda gitu ya. Atom Cu akan berbeda warnanya dengan atom Fe. Jadi mereka semua beda warnanya gitu ya. Itulah kenapa ada lintasan yang ditemukan oleh Bohr. Oke. Nah, ini spektrumnya. Itu namanya spektrum. Oke. Nah, terus kelemahannya itu hanya dapat menerangkan spektrum dari atom atau ion yang mengandung satu elektron saja. Ya, sedangkan kalau misalnya ada atom yang elektronnya banyak itu nggak bisa. Ya, tidak bisa menjelaskan gitu, guys. Oke. Lalu tidak mampu menerangkan bagaimana atom dapat membentuk molekul melalui ikatan kimia. Ya, jadi dia juga tidak bisa menjelaskan bagaimana atom itu bisa membentuk molekul. Kayak misalnya hidrogen dan oksigen kenapa bisa membentuk H2O. Nah, itu dia tidak bisa menerangkan, guys, ya. Oke. Terus untuk kelebihannya dapat menjelaskan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti pada tingkat energi atau lintasan tertentu. Jadi di sini kelebihannya adalah ternyata elektron itu mengelilingi inti itu ternyata di kulit tertentu loh ya gitu ya, atau di energi tertentu ya gitu. Jadi energinya itu bervariasi gitu, kulitnya itu bervariasi. Oke. Ya. Lanjut ya ke berikutnya, modern atau mekanika kuantum. Nah, untuk mekanika kuantum ini ilmuwan yang berperan yaitu ada Louis de Broglie, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger ya. Nah, untuk Louis de Broglie itu dia memiliki konsep bahwa atom itu memiliki teori dualisme gelombang partikel elektron. Jadi maksudnya adalah bahwa atom itu kan tadi katanya dia partikel yang kecil banget ya, betul ya, partikel kecil. Terus dia ternyata ada elektronnya juga, ada protonnya juga. Nah ternyata partikel-partikel elektron itu yang kita anggap partikel itu ternyata bisa bergerak dengan cepat. Jadi dia bisa bergerak dengan cepat banget sehingga dia itu akan memunculkan sifat gelombang gitu. Jadi karena pergerakannya saking cepatnya, terus dia tuh kayak seolah-olah bikin gelombang gitu, membentuk suatu gelombang ya. Saking cepatnya dia bergerak gitu ya. Itulah kenapa dia memiliki dualisme sifat, yaitu dia bersifat sebagai partikel dan ternyata dia juga bersifat sebagai gelombang gitu ya, karena tadi pergerakannya yang cepat. Tapi aslinya tuh dia partikel guys ya, elektron itu ya. Cuman karena bergeraknya cepat banget makanya dia memiliki sifat gelombang juga gitu. Nah, terus menurut Werner Heisenberg ini dia menyatakan bahwa terdapat asas ketidakpastian. Artinya adalah ketidakpastian ini maksudnya elektron itu letaknya itu enggak yang pasti gitu. Jadi misalnya ya kalau Bohr tadi kan elektron itu kan jaraknya misalnya ini ke sini 1 cm. Nah, nggak mesti gitu guys. Jadi nggak mesti elektron itu letaknya di situ gitu. Kenapa dia nggak pasti ya? Karena dia bergerak-gerak gitu guys ya. Karena dia bergerak dan sangat cepat, maka dia di detik anggapannya itu dia di detik itu di situ, tapi di detik berikutnya dia udah nggak tahu kemana gitu guys. Ngerti nggak? Jadi itu namanya asas ketidakpastian ya. Ketidakpastian ditemukan elektron tuh nggak yang persis di situ gitu ya. Sedangkan kalau Bohr tadi kan bilangnya ya dia pasti di situ gitu. Tapi ternyata di penemuan teori yang modern itu nggak pasti gitu
Ya, jadi ada pisang goreng juga ya. Nah, terus lanjut ke Erwin Schrödinger. Nah, ini adalah orang yang ini adalah ternyata fisikawan ya, ahli fisika yang merumuskan eh, tempatnya elektron melalui teori persamaan gelombang. Jadi dialah nanti yang akan menemukan ya, atau ya menentukan bagaimana bentuk tempatnya elektron ya. Jadi ternyata elektron itu berada dalam suatu orbital ya, dalam suatu tempat yang namanya orbital gitu. Nah, orbitalnya itu nanti yang kita kenal dengan SPDF ya. Ya, nanti yang S bentuknya itu bulatan, kalau P itu nanti bentuknya itu yang gini berpilin, ini ada dua kayak angka 8 gitu. Terus kalau D itu nanti dia yang bentuknya gini ya, jadi ada 3 begitunya. Terus kalau yang F lebih rempong lagi ya. Jadi dialah yang menentukan kenapa bisa nanti orbital S tuh bentuknya bulat, P itu bentuknya kayak angka 8, kayak gitu-gitu dan seterusnya ya. Ya, ini dia menurunkan dari teori persamaan gelombang. Ya. Nah, untuk teorinya di sini yang pertama, radiasi elektromagnetik bersifat diskrit terdiri dari partikel. Partikel radiasi oleh Einstein disebut foton. Ya, jadi ini tadi yang kita kenal dengan yang warna merah dan seterusnya itu tadi. Nah, ternyata gelombangnya itu merupakan gelombang elektromagnetik yang bersifat diskrit ya, atau terputus. Ya, diskrit itu artinya terputus ya, guys. Jadi dia warna merah itu ya terpisah dengan warna kuning gitu. Ya, beda halnya dengan spektrum yang dihasilkan oleh suatu senyawa, atau contoh yang paling mudah adalah matahari. Matahari itu kan ada cahayanya toh. Nah, cahayanya itu kan bisa menghasilkan pelangi ya. Pelangi itu kan warnanya kan kontinu ya kan, merah, terus Mejiku Hibinio, tapi dia itu kan kontinu, nggak yang terpisah merah sendiri, sehingga nggak terpisah kan. Mereka menyatu kan, kayak dari transisi dari merah ke jingga itu nggak terpisah gitu, kayak ngelanjut gitu ya, kontinu. Nah, beda halnya dengan atom ya. Kalau atom itu nggak kontinu guys, melainkan dia adalah diskrit ya, atau terputus gitu. Nah, lalu ya ini kita kenal dengan foton ya, atau energi atau foton. Foton atau cahaya atau energi gitu. Partikel yang bergerak sangat cepat mempunyai ciri-ciri gelombang ya, ini tadi ya. Jadi karena partikel elektron itu bergeraknya cepat banget, jadi dia hampir kayak punya ya, membentuk gelombang gitu. Terus ya itulah kenapa dia bisa diturunkan persamaan melalui persamaan gelombang fisika ya. Nah, ini karena dia membentuk gelombang itu tadi, jadi dia bisa diteliti gitu. Terus kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron. Jadi kalau misalnya kita bilang elektronnya tuh jarak 1 cm dari inti, nah itu nggak bisa bilang begitu. Karena apa? Karena dia bergerak-gerak guys, jadi dia tidak bisa ditentukan secara pasti. Nah, yang dapat ditentukan itu apa? Kemungkinannya. Jadi kemungkinan di sebelah sini kita bisa menemuin elektron loh gitu ya. Terus daerah di sekitar inti atom dengan kebolehjadian ditemukannya elektron terbesar disebut sebagai orbital ya. Jadi kalau suatu daerah yang mana potensi ditemukan elektron itu gede banget nih, kayaknya di sini ada nih elektronnya nih, nah itu disebut orbital ya, yang nanti kita kenal sebagai SPDF. Jadi SPDF ini merupakan kebolehjadian atau tempat kebolehjadian ditemukannya elektron ya. Kemungkinan mereka ada di SPDF itu gitu ya. Kemudian orbital digambarkan berupa awan yang tebal ya dan juga tipis yang menyatakan bahwa tebal tipisnya itu menyatakan besar kecilnya kebolehjadian menemukan elektron di daerah tersebut. Jadi kalau awannya tebal itu ya berarti kebolehjadiannya besar gitu. Jadi kayaknya kemungkinan besar nih ada elektronnya nih gitu. Tapi kalau awannya tipis itu kebolehjadiannya kecil gitu. Ya, jadi model gambarnya seperti ini guys. Ada inti, terus habis itu di sebelah-sebelahnya tuh ada kayak titik-titik gini ya.
kebolehjadian ditemukan elektron. Nah, ini disebut sebagai awan elektron. Oke. Nah, jadi begitu ya untuk materi perkembangan model atom. Oke, kita coba bahas soalnya ya. Gambar berikut merupakan perkembangan model atom. Nah, ini sebenarnya ini soalnya kurang ke bawah ya guys. Screenshotnya, jadi coba kita identifikasi satu-satu ya. Kalau ini berarti dia siapa ini yang kayak roti kismis, berarti Thomson ya. Terus ini yang kayak lintasan planet, nah ini adalah Rutherford ya. Kalau ini yang keempat ini yang ada lintasannya kulit 1, kulit 2, kulit 3, ini berarti siapa namanya, Bohr ya. Sedangkan kalau yang ada titik-titiknya banyak dan kayak ya menumpuk begini, maka ini disebut sebagai mekanika kuantum gitu. Oke. Dibandingkan dengan teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr mempunyai kelebihan dalam hal kemudian untuk Niels Bohr itu berarti kelebihannya apa? Kita coba lihat ya. Keberadaan elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu saat mengelilingi inti atom. Tapi betul ya, dia ngomongin tentang keberadaannya berdasarkan tingkat energi atau kulit-kulitnya tadi. Terus muatan proton sama dengan muatan elektron. Jumlah proton dan juga elektron, massa atom yang terpusat pada inti atom. Nah, ini tidak ya. Jadi kelebihannya itu pada jawaban yang pertama ya, yang menyatakan bahwa Bohr itu ngomongin tentang elektron itu ternyata menduduki tingkat energi tertentu loh gitu, atau dia berada di kulit-kulit tertentu gitu. Jadi bukan yang kulitnya bukan yang dia mengelilingi terus nanti dia lintasannya nanti nggak jelas tapi cuman mengelilingi nanti lama-lama ke inti. Nah, bukan kayak gitu ya. Jadi itu kelebihan dari Niels Bohr. Ilmuwan yang menemukan teori mekanika kuantum adalah berarti dia adalah Erwin Schrödinger ya gitu. Terus elektron dalam atom beredar mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Elektron dapat berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi lain disertai penyerapan atau pelepasan energi. Pernyataan ini kita kenal dengan Niels Bohr ya. Oh ya, kalau untuk penyerapan ya ini terjadi pada saat atom tersebut mengalami eksitasi. Jadi kalau mau mengalami eksitasi itu dia harus menyerap energi ya, harus dikenai panas dulu gitu. Tapi kalau untuk pelepasan energi ini pada saat dia eksitasi. Nah, itulah kenapa pada saat dia eksitasi kalian bisa melihat warna merah, kuning gitu-gitu. Karena apa? Karena energinya lepas gitu guys ya. Energi itu kayak cahaya ya, cahayanya itu lepas gitu. Oke. Perbedaan model atom Bohr dengan Rutherford terletak pada Bohr tidak memiliki elektron, salah ya. Model Bohr dan atom Rutherford tidak menjelaskan tingkat energi, salah. Bohr menjelaskan energi sedangkan Rutherford tidak. Nah, ini betul ya. Oke. Teori atom yang dapat menerangkan adanya spektrum atom hidrogen adalah teori atom hidrogen itu Bohr. Ya guys. Yang dia itu bisa menentukan lintasan. Kulit-kulit atom merupakan kedudukan yang pasti dari satu elektron, bukan merupakan kedudukan pasti, melainkan hanya suatu kebolehjadian. Ya, pernyataan ini dikemukakan oleh, berarti ini asas ketidakpastian ya, yaitu dikemukakan oleh Heisenberg. Ya, Werner Heisenberg. Oke, betul ya. Ya, itu saja mungkin ya anak-anak di video kali ini. Semoga waktu 40 menit ini bermanfaat ya untuk kita, dan juga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua, bisa membantu di materi perkembangan model atom ya. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Kita tutup guys. See you on my next video.